Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmiati Abbas dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 sampai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Asas perlindungan konsumen. Adapun 5 asas yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Asas manfaat. 2. Asas keadilan. 3. Asas keseimbangan. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. 5. Asas kepastian hukum. Alasan pembentukan perlindungan konsumen. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha. 3. Semakin terbentuknya pasar. Hak konsumen dalam pasal 4 UPK A sampai dengan C. A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Kewajiban konsumen dalam pasal 5 ayat 5A sampai dengan C. Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan, keselamatan. B. Beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Pencantuman klausula baku. Pada pasal 18 ayat 1 dan B. 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila A. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, B.
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha tentang jatuhnya pesawat SJ182. Dekan Guru Besar Fakultas Hukum Tarumanegara nyatakan ganti rugi atau kompensasi terkait jatuhnya pesawat SJ182 merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap ahli waris korban. Analisis yuridis dari penggalan kasus di atas terdapat dalam UPK bab 6 pasal 19 ayat 2, ayat 24 dan ayat 26. Terakhir, perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia dan di Jerman dalam transaksi e-commerce. Pada prinsipnya, transaksi e-commerce di Indonesia adalah sama dengan transaksi konvensional, sehingga semua perjanjian tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UPK pada tahun 1999 tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dilarang asalkan memenuhi ketentuan dalam UPK, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 1998 dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa konsumen di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara. 1. Penyelesaian sengketa luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa BPSK. 2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan e-commerce diatur dalam kode di Jerman, dalam kode sivil Jerman Bürgerliches Gesetzbuch BGB, di mana tentang hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi online diatur dalam BGB dan tidak diatur di luar BGB. Aturan-aturan yang tercantum dalam BGB tersebut di mana aturan-aturan dalam Uni Eropa harus diimplementasikan dalam hukum nasional negara EU, seperti misalnya Direktif 97/7/AC yang mengatur tentang distance selling contract oleh pemerintah Jerman telah diimplementasikan ke dalam pasal 312B, 312F BGB. Penyelesaian sengketa konsumen di Jerman dapat ditempuh melalui pengadilan. Dalam perkembangannya, sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui mediasi di mana para pihak membuat kesepakatan dan hasil mediasi tersebut akan dijadikan oleh para pihak seperti putusan pengadilan. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.